Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Andi Khalifah Minang Unisewi. Customer service 0821790457. To the point saja kita ya. Terima kasih atas kunjungan dan dukungan. Sesuai judul konten ini, istilah nikah sasuku, pusako tinggi, pusako rendah, murni budaya rancangan Belanda untuk menyesatkan. Atau judulnya nanti saya bikin dilema nikah sasuku dan pusako tinggi, pusako rendah. Ya. Jadi bahasan ada 2 poin ya. Yang pertama nikah sesuku. Gunanya bicara segala sesuatu diawali dari sejarah. Nanti saudara-saudari akan lebih memahami ya. Jika segala sesuatu tidak diawali dari sejarah, maka berkemungkinan besar akan ngawur ya. Mengenai nikah sasuku, kita buka dulu lembaran sejarahnya. Suku ini dibentuk oleh Belanda. Buktinya sangat kuat. Sampai tahun 1600, Sultan ke-6 di Kesultanan Alif Khalifatullah Sempur Kudus tahun 1600 itu masih 0 nama-nama suku. Ya. Dan sehubungan Datuk Parpati Nasabatang maupun Datuk Ketumanggungan atau Jatang Sultan Balun atau Sultan Paduko yang dibubuhi gelar Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpati itu murni rancangan Belanda. Karena kedua tokoh tersebut adalah hidup di era Kesultanan. Ya, bahkan tahun 1409 ya, itu orang Majapahit di dalam ranah Minang itu tidak ada kecuali di Darmasraya. Ya, terbukti dengan Porang Basosoh tahun 1409 di Padang Sibuso. Kita buka pula lembaran Padang Sibuso ya. Dan jika melanjutkan kisah Minang Adu Kerbau di Sikabau, Simparui, Sijange, itu kisah Porang Basosoh harus dihapuskan. Dan itu bukan perkara mudah. Ya. Lalu kenapa dicatat sejarah tahun 1345 ada Aditya Warman di Pagaruyung? Itu mustahil. Karena setiap orang Majapahit yang masuk atau yang ada di ranah Minang itu pasti dibantai. Ya. Baik. Sebenarnya ini masalah simpel, tidak perlu berbelit-belit. Dan perkara suku ini pun dianggap sebuah adat atau suatu perkara adat, padahal tidak adat sama sekali. Jadi orang Minang itu selama ini dia belum dimengertinya apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan. Belum bisa membedakan mana yang adat, mana yang budaya. Bahkan adat dia sebagai manusia pun banyak yang tidak sadar. Ya, baik. Jadi tidak perlu lagi dipermasalahkan nikah sesuku ini. Pernikahan ini kita sebagai umat Islam sudah diperintahkan Allah dalam firman, lebih jelasnya masalah perjodohan, ya, masalah pewarisan, masalah mahram. Nah, tinggal baca saja surat An-Nisa dari ayat 7 sampai 14. Ya. Moga para mubalik lebih fokus dalam hal ini ya. Yang kedua, pokok bahasan kita adalah pusako tinggi, pusako rendah. Dan ini juga dianggap perkara adat. Padahal itu bukan sama sekali perkara adat, itu cuma budaya.
ya, pusako tinggi, pusako rendah. Dalam Al-Quran sudah jelas pembagian harta pusaka ini, ya. Mengenai pusako tinggi banyak dipahami adalah pencarian dari ayah di saat diturunkan kepada anak, ya, atau tiba-tiba dia meninggal dilanjutkan oleh anak, itu namanya pusako rendah, ya, hasil pencarian si ayah. Nah, terus yang pusako rendah, pusako tinggi itu bisa dibilang itu ulayat kaum, ya. Bisa dibilang itu ulayat itu adalah pusako tinggi ini adalah misal sawah, ladang, rumah, ya. Dan laki-laki Minang itu sebenarnya kebanyakan hilang hak. Dan justru para wanita itu berdosa karena itu bukan haknya, masalah pusaka itu dipegang sama wanita, ya. Sudah ada jelas pembagiannya dalam hukum Islam. Lalu memancing di keruh lah orang zolim, ya. Mentang-mentang dia gelar nenek mama, seenaknya saja dia rampas dari para wanita Minang, rumah, tanah, sawah. Nah, begitu diizinkan nenek mama itu merampas. Dan nenek mama ini rata-rata jauh dari jalur silsilah, Pangulu loh ini. Dan bahkan banyak yang mama tungganai, yang lancang, menggadai, menjual. Nah, sementara kita sadari yang kalau kita ikuti pola permainan mereka, pusako rendah ini adalah hasil pencarian, ya, dan pusako tinggi adalah barang yang sudah didapati, seperti tanah, air, ya, seperti sawah yang diolah, ladang yang diolah, itu yang pusaka tinggi, ya. Dan pusaka ini ada di jalur silsilah suatu keluarga, ya. Tetapi kepala kaum yang jalur silsilah jauh daripada silsilah 4 generasi, dia lancang saja mengambil alih, dan itu dibolehkan di Minang. Nah, dan harusnya jika diakui itu suatu pusaka tinggi, seharusnya siapapun tidak boleh membeli, siapapun tidak boleh menjual. Tetapi orang-orang zolim membuat alasan yang tidak masuk akal, ya. Dia bikin alasan mayat terbujur, perempuan tidak berlaki. Ini yang paling parah nih alasannya, rumah gadang ketirisan. Padahal setelah terjual, setelah tergadai, tidak ada sama sekali anggaran untuk rumah gadang. Banyak yang rubuh di Minang untuk rumah gadang. Surau pun dia biarkan bersemak belukar, ya. Jadi jelasnya budaya Minang itu 100% rancangan Belanda bersekutu dengan para pengkhianat, dan berkelanjutanlah aturan susunan itu sampai saat ini. Dan saat dihadapkan dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, itu mentah semuanya itu melanggar, ya. Semuanya itu melanggar Al-Quran dan hadis. Itulah budaya Minang. Jadi yang mereka maksud adat Minang, pakaian adat, bahasa adat, itu murni budaya. Dan aturan susunan adalah 100% kerjasama penjajah Belanda dengan para pengkhianat yang mengambil keuntungan pribadi dan golongan, ya, yang dijadikan kacung sedari zaman Belanda. Makanya ada istilah tugas Pangulu, Datuk ini sebagai centeng, sebagai tukang belasting. Itu tugasnya Pangulu. Malah dia yang memalak kaum dia masing-masing. Malahan yang ada singguluang batu, ibu-ibu, ya. Itu batu nisan. Kalau saat meninggal wanita itu, batu yang dia junjung seumur hidup itu jadi tonggak batu nisan. Nah, oleh sang Pangulu ini itu ditelanjangi. Yang cantik-cantik dijerat dengan hutang, yang cantik-cantik diserahkan ke Belanda, diserahkan ke Jepang. Nah,
Jadi di mana posisi ulama? Ulama menjadi kesulitan karena orang-orang zolim ini bersekutu dengan Belanda. Nah, jadi perang Padri pun itu bukan perang ranah orang adat dengan orang Sara. Itu adalah perang para kacung yang bersekutu dengan Belanda, ya, kacung yang bersekutu dengan Belanda, dan lawannya adalah gabungan dari beliau-beliau di ranah adat dan ranah Sara, ya, karena orang ranah adat dan ranah Sara ini ada dalam satu unsur urang ampek jinih dan urang jinih nan ampek. Nah, jadi mustahil orang ranah adat ranah Sara berseteru perang, ya, karena orang beradat ini dia beradab, orang beradab dia beradat, bukan pengkhianat seperti kacung-kacung yang tukang minta belasting. Nah, baik, kita lanjutkan live chatting ya. Rujukan apa-apa saya punya alasan kuat. Alasan kuatnya silahkan masuki konten ini. Dari judul konten nanti akan ketahuan isi konten yang mendukung statement saya pada konten ini. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.